salah satu peneliti ya, pemerhati tentang gerakan komunis gaya baru, dan itu semuanya masuk akal. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita sebelum masuk ke konten jangan lupa cek deskripsi video ya. Di situ ada berbagai macam link, salah satunya link untuk merchandise Babe Aldo Shop. Langsung cek it out guys. Oke guys, masih seputaran Rocky Gerung nih. Wah, Rocky Gerung luar biasa emang ya. Beberapa hari ini berita Rocky Gerung mulu. Dan ini perlu gua sampaikan juga, ternyata Rocky Gerung akhirnya memantik banyak tokoh yang berbicara juga tentang polemik ini. Ada yang pro, ada yang kontra. Kalau Babe yang pro Rocky Gerung lah, ya kan? Karena alhamdulillah gue meyakini bahwasanya yang pro Rocky Gerung itu orang yang akalnya sehat, jauh dari kata penjilat begitu ya. Dan ini ada yang kita mau bahas sekarang adalah tentang salah satu guru besar UI, Prof Taufik ya, TB, kita menyebutnya Pak TB ya. Nah nih kita dengar dulu Pak TB ini ngomong apa sambil kita reaksi. Katanya orang ini lebih pedas daripada Rocky Gerung. Makin banyak yang pedes ya, karet 3. Nih, buzzer jangan nonton. Lupa gue ingetin dulu ya, buzzer jangan nonton deh ya, takut kalian kelojotan. Nih ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita simak apa penjelasan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kembali saya ingin sampaikan masukan untuk Anda kaji. Kalau nggak benar jangan dipakai. Tapi saya jamin insya Allah saya tidak punya niat transaksional, hanya ingin memberikan gambaran, masukan supaya apa yang ada di benak saya berupa pengetahuan, informasi apapun yang bermanfaat untuk orang banyak menghadapi PKI gaya baru sudah saya sampaikan. Nah, beliau ini salah satu orang yang mempelajari ya, atau mendalami ilmu tentang PKI gaya baru ya, komunis gaya baru. Nah, jadi beliau memang ahli, bahkan beliau udah beberapa kali tuh ngomongin tentang komunis gaya baru di Indonesia. Jadi beliau menghubungkan dalam tanda kutip tentang peristiwa Rocky Gerung ini dengan komunis gaya baru. Ada apa di situ? Mari kita lihat ke belakang. Jadi yang namanya PKI gaya baru ini sudah bergerak sejak langkah awalnya itu dengan reformasi. Kita nggak sadar, berbangga-bangga dengan reformasi. Mereka sudah di sana bermain, maka langkah awal dilakukan dengan pengendalian kudeta konstitusional. Undang-undang dasar dirubah, digeser, sehingga kejadian sekarang
MPR tidak berbunyi, DPR tidak berfungsi, selesai. Itu satu. Nah, kemudian apa lagi yang sistematis mereka lakukan? Akhirnya muncul dalam Kepres 17 tahun 2022 PKI korban dengan mulai menghilangkan sejarah, melarang pemutaran film G30S PKI, dilarang. Saya cuman prihatin Pak SBY nurut pula kan. Mungkin beliau bilang ini demi persatuan. Udahlah, kalau soal demi ini demi itu PKI itu paling jago ngomongnya. Lihat tadi video yang, waduh, Rocky Gerung pakai hitam-hitam, merah putihnya gede benar. Aku Pancasila. Taunya Pancasilanya Trisila Ekasila. Ikhlasnya kayak begitu. Iya ya, benar juga ya. Gaya-gayanya gaya-gaya komunis emang. Nah, G30 sudah dilarang. Orang mulai lupa. Kemudian saya masih ingat upacara di Lobang Buaya tanggal 1 Oktober. Presiden Jokowi masih hadir awal. Udah gitu mulai nggak hadir lagi. Hadir pun tidak dapat, cuman mundar-mandir, lama-lama dihilangkan. Upacara itu dihilangkan. Kemudian Lubang Buaya kalau tanggal itu ditutup. Alasannya ada perbaikan, ada apapun nggak tahu. Test case lagi. Masyarakat ribut nggak? Apa test case-nya? Diorama yang dikostrat dihancurkan. Yang hancurin siapa? Orang PKI? Bukan. Yang terpapar oleh PKI. Ribut nggak tes case? Alasannya udah suka-suka lah. Jadi mulain. Sebentar lagi patung yang di Lubang Buaya itu bakal kalau perlu dirubuhkan, dihancurkan, dan diorama di dalam dirubah. Kenapa? Pak PKI korban Kepres 17 2022 yang kita banyakkan cuek bebek, sibuk dengan Undang Dasar 45, oligarki, 9 naga, apalagi ya, demokrasi, sibuk ngomongin akibat, sibuk ngomongin isu-isu yang dilempar oleh PKI Gaya Baru untuk menutupi, menyembunyikan gerakan dia. Lempar lagi isu KPK, wah kasus ini, kasus itu, alih lagi komentar, bahas secara akademis. Wah ini udah analisis begini, artinya begini, wah artinya nggak benar. Lo nggak ngomong juga orang udah tahu itu nggak benar, ya kan? Tapi tolong, nggak benar kenapa? Siapa? Kenapa dibikin nggak benar yang banyak benar nggak benar? Ya PKI Gaya Baru. Sementara pengiriman anak-anak didik pesantren ke Cina banyak benar diam-diam. Sebelumnya konon kabarnya sekian ratus atau sekian ribu, nggak tahu saya jumlahnya, tapi enggak ratus, calon perwira tinggi Polri dikirim ke Cina. Yang menarik, mereka yang dikirim semua bilang Cina itu hebat. Ya biasalah. Saya punya teman yang bangga benar Cina itu hebat. Komentar saya pendek. Kenapa Anda kagum sama Cina dan menjadi membangga-banggakan Cina, tapi waktu lagi Jepang ataupun Taiwan atau Korea Selatan maju, kok Anda nggak berbunyi? Saya bilang Cina maju iya, tapi dia nggak setahun ini, dia kerjanya lama, dia kerja keras. Dia bukan orang baik kok. Tapi dia ngelawan Amerika, ya sama lah, dua-dua bajingan itu. Emang Amerika baik-baik dengan kapitalisme dan neokolonial, sama, Cina juga begitu. Ini pelajaran buat kita guys. Makanya Indonesia harus punya blok sendiri gitu. Ya, jangan ngeblok ke Amerika, jangan ngeblok ke Cina. Dua-duanya bajingan. Nah, benar gue, alhamdulillah. Sepaham kita, Prof. Yang satu ngeruk, ngerusak, ngendalikan. Yang satu ngirim orang invasi. Ini sama aja. Jadi udahlah, banggalah dengan NKRI, banggalah dengan bangsa Indonesia, banggalah dengan Pancasila yang benar. Bukan Pancasila 1 Juni. Bisa bikin 1 Juni jadi hari kelahiran. Udah suka-suka lah. Jadi kita diacak-acak ini memang untuk kepentingan menyembunyikan aksi-aksi PKI Gaya Baru, tidak agar orang menjadi lengah.
Habis Kepres 17 2022, tunggu apa lagi? Wah itu sih tersuratnya halus, bukan ini enggak ini. Pesannya jelas. PKI cuman korban, 4 keturunan, keluar ini, diem-diem aja. Jadi ya udahlah, paham aja. Habis nih Anda lihat. Sebentar lagi keluar, nanti ada polisi RW. Itu penjinakan TNI itu. Jadi peran teritorial TNI diambil alih polisi RW. Saya baca di medsos, wah brimob-brimob yang baru ditambah itu. Mau ngapain? Ngawasin RW, ngendaliin, nyatet. Kan sana larinya. Itu apa? Duplikat dari Cina sana. Gampang. Jadi kalau Anda cuma mau nunggu keinjak baru berteriak, sementara ada teman keinjak kakinya Anda diem aja, silakan. Saya melaksanakan kewajiban saya dengan wiwot, memberitahukan, mengingatkan, menggerakkan, tolong jangan diam, yuk bareng-bareng kita turun. Jangan diamkan. Tapi Ya, ini jangan didiamkan guys, jangan didiamkan. kalau Anda nunggu meledak, silakan. Anda nunggu G30 jilid 2, silakan. Mari kita tunggu. Wah Jonomo itu nanti chaos berdarah-darah. Udahlah, berdarah nggak berdarah, mana ada gerakan komunis yang tidak berdarah-darah, bukan maunya kita. No, kalian lihat masjid di Padang udah begitu. Itu udah kayak komunis itu. Masjid di Padang ya, itu hasil pendidikan dari mana itu? Masuk di rumah ibadah seperti itu, taruh itu tempat apa ya, dibilang ruang pertemuan bukan tempat sholat, tapi tetap masjid, lingkungan masjid. Nggak berhak begitu. Itu gaya-gaya komunis yang dipakai begitu. Ngapain tuh tentara Cina masuk? Ngapain pakai senjata kalau nggak buat berdarah-darah? Kan gampang-gampang aja. Jadi udahlah, lupakan itu, kita lihat itu konsekuensi aja. Jadi ya udahlah. Kalau saya mengatakan Islam udah dikerjain, Syiah digede-gedein, Wahabi dimuncul-munculin, segala macam, macam-macam, kadrun, kadal, macam-macam, dipecah belah, diarahkan nggak usah urusan dunia itu nggak penting. Pentingan kita urusin begini masuk surga bla 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 bla. Sementara TNI dikerdilkan hanya jadi segala macam. Ini jadi pembantu polisi, wakil polisi, segala macam sekali. Kira-kira gitulah. Kemudian anggaran polisi berapapun besarnya diterima, masih tetap di bawah presiden. Khusus kenapa? TNI nggak di bawah presiden, 3 angkatan itu. Jadi mikirnya sering-sering nanya kenapa lah. Anda kan dapat jawaban ngarahnya ke PKI Gaya Baru, itu strateginya sama kok itu. Bacanya tidak terlalu sulit kalau kita lihat petanya. Jadi kembali kami ingatkan, UIOT mengingatkan veritas, probitas, justisia. Awas, ingat lawan. PKI Gaya Baru sedang mempersiapkan G30 jilid 2. Dan mereka gagal dengan G30S PKI tahun 65. Mereka ingin berhasil di G30S jilid 2 tahun 2024 dan seterusnya. Mari kita lihat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Prof, ini sebuah narasi yang luar biasa, informasi yang luar biasa, dan beliau berdasar karena memang beliau salah satu peneliti, ya, pemerhati tentang gerakan komunis gaya baru, dan itu semuanya masuk akal. Dan buat rakyat Indonesia yang mau diam aja ya silakan, yang mau bergerak ya silakan. Kalau berbicara itu ciri-cirinya ya terakhir ya seperti yang kita lihat bersama di Masjid Raya Sumbar, ya bagaimana arogansi aparat masuk di rumah ibadah seperti itu mirip-mirip dengan gaya-gaya aparat di Cina sana. Aparat-aparat yang sudah terpapar komunisme. Dan ini kita siap-siap aja. Kalian rakyat Indonesia mau diem aja silakan. Kalian mau yang mau bergerak silakan. Siap berdarah-darah silakan. Kalau kami termasuk yang siap berdarah-darah demi Indonesia. Karena nggak boleh ada komunis lagi di Indonesia. Nggak boleh. Kita akan lawan. Nggak peduli siapa. Lawan. Mati ya mati. Tanam, jangan repot. Melawan mati, nggak melawan mati. Yang jadi masalah di saat
apa ya, kita nurut, kita baik-baik, tetap diinjak-injak. Bahkan udah terjadi di Sumatera Barat itu. Kemarin Masjid Raya, aparat masuk seperti itu. Itu sekali lagi itu memang komunis gaya baru, dan ini di balik pelaporan Rocky Gerung ini juga ditengarai diduga oleh orang-orang yang terpapar komunis gaya baru. Mikir rakyat Indonesia, bangkit rakyat Indonesia, bersiap kalian. Kita akan mempersiapkan diri, mau banyak mau sedikit. Perjuangan menang itu bukan karena banyaknya, dan perjuangan kalah itu bukan karena sedikitnya, tapi perjuangan menang atau kalah itu karena kita dibantu oleh Allah SWT. Kita sebagai Muslim, kita wajib mengimani Allahu Akbar, yang besar hanya Allah, yang lain hanya kecil. Nggak ada yang lebih besar dari Allah. Dan kita siap melawan. Bangkit rakyat Indonesia. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Indonesia waspada. Waspada. Mereka sudah siap. Kita juga harus bersiap. Allahu Akbar, merdeka. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya, ini nomornya.